Selamat datang teman-teman di channelku. Tonton channel ini sampai selesai. Subscribe, like, comment, and share. Video ini merupakan lanjutan video dari teknik memanah dalam Islam. Part 2, menggunakan burst bow. Kita siapkan dulu peralatan memanahnya ya teman-teman. Saya mengambil busur dan alat perlindungan tangan seperti hand glove dan tumbling. Oke, pasang hand glove dulu ya teman-teman. Gunanya ini untuk melindungi tangan kiri kita dari panas saat melesakkan anak panah. Dan jangan lupa ketika melakukan teknik thumb draw, lindungi jempol. Yang saya gunakan untuk melindungi jempol untuk teknik thumb draw adalah thumb glove. Pasang stringnya terlebih dahulu. Ini cara saya memasang string dengan berdiri kaki satu dan mengaitkannya, kemudian dipasang. Kemudian cek busur, apakah busurnya sudah oke untuk digunakan memanah. Ini merupakan cara membidik teknik memanah yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Al-Wadi, meliputi satu, cara membidik, yaitu menjadikan mata bagian kanan membidik dari luar busur dengan menjadikan poin anak panah sejajar dengan target sasaran. Mata kanan membidik mulai dari bagian sendi atau ruas atas peluput dari kepalan tangan kiri yang memegang busur. Kemudian kelingkingnya menjauh ke arah tangan sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan, sekiranya bidikan mata kanan dari luar busur dapat fokus dengan sempurna. 2. Cara menarik anak panah. Sebaiknya para pemanah merendahkan pundak kirinya supaya tangan kirinya menjadi panjang dan anak panah bisa ditarik sampai batas maksimal sehingga anak panah dapat melesat dengan baik. Hendaknya perut pemanah dalam keadaan rata. Ketika tarikannya sempurna dan sendi akhir pada pangkal jempol, tangan kiri harus sejajar dengan ujung pundak sebelah kiri. Tariklah anak panah dalam keadaan posisi seperti itu. Jangan sampai tangan kiri terlalu direndahkan atau dinaikkan. Panjang pendeknya tarikan bergantung pada lengan atas dan bawah, bukan dengan menaikkan atau merendahkan tangan kiri. Memilih ukuran anak panah yang ideal. Mengenai ukuran anak panah yang ideal, para pakar memanah berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang benar mengenai ukuran anak panah yang terbaik adalah jika pemanah bisa menggunakan tarikannya hingga poin anak panah sampai pada sendi pertama jempol tangan kiri. Sementara siku kanan, pundak kanan, dan kepalan tangan kirinya berada dalam satu garis sejajar. Apabila pemanah memanjangkan atau memendekkan anak panahnya dari ukuran yang telah disebutkan di atas, maka bidikannya tidak bisa stabil. 4. Cara memegang dan melepas anak panah. Adapun cara memanah yaitu dengan mendorong gagang busur dengan pantat telapak tangan kiri atau pangkal telapak tangan. Kemudian mengerahkan kekuatan antara dua kuncian, yaitu kuncian pada tali dan kuncian pada gagang busur.
Gerakanlah kekuatan dengan satu tekanan. Sekiranya anak panah tertarik secara sempurna pada batas maksimalnya. Dengan teknik memanah seperti ini, pemanah akan lebih menyempurnakan teknik memegang busur dan kecepatannya. Apabila hendak melepaskan anak panah, maka tambahkanlah dorongan dengan memukul ke depan, sehingga kekuatan telapak tangan tidak berkurang ketika memegang busur. Memukul busur ke depan merupakan katrah dari mazhab Imam At-Tabari. Cara ini akan lebih menyempurnakan dalamnya tancapan anak panah dan kecepatan. Adapun cara melepas, kuncilah tali busur dengan kuncian 63. Kemudian tumpukanlah kekuatan lebih besar pada jempol daripada telunjuk. Jangan mengangkat ujung jempol dari kuncian. Usahakan jempol benar-benar dapat bersembunyi di balik sendi tengah telunjuk tangan kanan, serta posisi string berada pada bagian tengah telunjuk tangan kanan. Jika hendak melepaskan anak panah, maka caranya lepaslah ketika sempurnanya tarikan. Sekiranya poin anak panah telah menetap antara dua sendi jempol tangan kiri, bentuklah kuncian yang sekiranya jempol dan telunjuk tidak mengenai nok. Lepaslah telunjuk dan jempol dalam waktu yang bersamaan. Ini adalah asas melepas kuncian. Teknik ini membuat tarikan menjadi lebih lembut, tembakan lebih cepat, anak panah lebih menembus daripada membuka telunjuk saja atau membuka jempol saja. Begitu juga dengan membuka 5 jari secara bersamaan ketika melepas. Yang saya amalkan membuka 2 jari saat melepas anak panah, mazhab Imam At-Tabari. Imam At-Tabari berkata, ilmu memanah terbangun atas 3 perkara, yaitu seorang pemanah itu sendiri, busur, dan anak panahnya. Perkara yang terdapat dalam diri seorang pemanah ada 15, 4 dalam kuncian, 3 dalam menggenggam gagang busur, 5 dalam pelepasan anak panah, 1 dalam mulut ketika melepas, dan 2 dalam dada. 4 dalam kuncian. 4 perkara yang berada dalam kuncian, yaitu menumpukan kekuatan pada seluruh jari tangan kanan kecuali telunjuk ketika menarik anak panah. 3 dalam memegang busur. Adapun 3 perkara dalam memegang busur, 1 diantaranya adalah menumpukan kekuatan lebih besar pada kepalan jari-jari ketika menarik anak panah. Sisanya berada dalam teknik yang benar dalam memegang gagang busur. Teknik yang benar yaitu menjadikan gagang busur berada di antara pangkal 4 jari dan ujung gagang bagian atas berada di antara 2 sendi jempol tangan kiri, sedangkan ujung gagang bagian bawah memiliki jarak lebar 1 jari dengan kepalan. 5 dalam pelepasan anak panah. Adapun 5 perkara dalam pelepasan anak panah, 3 diantaranya terdapat dalam jempol, telunjuk, dan jari tengah, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. 2 sisanya berada dalam teknik yang benar ketika melepas. Teknik yang benar yaitu memberi tekanan pada tali busur ketika mengunci dengan menggunakan jempol dan telunjuk. Sekiranya jempol dan telunjuk tidak mengenai nok dan badan anak panah ketika melepas. Perlu diperhatikan bahwa pemanah jangan sekali-kali membuka jari kelingking dan jari manis ketika pelepasan anak panah, karena sumber kekuatan ketika mengunci berada pada jari kelingking dan jari manis ketika dikepalkan. Bukalah jari tengah bersamaan dengan telunjuk dan jempol, karena membuka jari tengah memiliki manfaat yang banyak. Di antaranya
Lembutnya pelepasan, halusnya permukaan kutsiban, dan ujung jari telunjuk serta jempol aman dari bersentuhan dengan tali busur ketika pelepasan. Satu dalam mulut ketika melepas. Satu perkara yang berada di dalam mulut, yaitu menghirup udara sedikit demi sedikit ketika awal menarik sampai sempurnanya tarikan. Jika hendak melepas, maka buanglah nafas dengan lembut bersamaan terlepasnya anak panah dari busur, sekira orang yang berada di samping tidak merasakannya. Dua dalam dada. Adapun dua perkara yang berada dalam dada, yaitu pertama, melonggarkan dada mulai awal menarik sampai batas akhir tarikan, dari kondisi dada mengembang hingga terasa sempit ketika tarikan sempurna. Kedua, membuka dada ketika pelepasan, supaya kedua bahu dan kedua tangan memberikan kekuatan tambahan pada tembakan, seakan-akan seorang pemanah menjadikan dadanya sebagai alat bantu untuk memaksimalkan kekuatan dari kedua pundak dan tangannya. Imam At-Tabari berkata, apabila seorang pemanah menguasai semua teknik ini dengan baik tanpa menguranginya sedikit pun, maka dia akan menjadi seorang pemanah yang sejati. Jika teknik ini diterapkan dengan sempurna, jangankan baju besi dan topinya, bahkan pintu besi sekalipun akan rusak karenanya. Yang saya lakukan saat ini adalah latihan memanah dengan cara dynamic archery, yaitu memanah dengan bergerak. Ini merupakan teknik memanah duduk. Dynamic archery, memanah sambil bergerak. Terima kasih teman-teman telah menonton channel saya. Semoga ilmu yang ada di dalamnya mengandung keberkahan. Amin ya robbal alamin.